Kawan-kawan, kali ini kita bahas mengenai diri kita sebagai penerima kerja dari, kita katakanlah, yang punya rumah, baik rehab ataupun rumah baru. Pernah nggak kawan-kawan menemukan hal seperti ini? Dia berhitung, bertanya kepada kita macam-macam segalanya, harga dan spek-speknya. Kemudian terakhir berjanji atau mengatakan sesuatu bahwasanya yang memutuskan bukan dia atau bla bla blanya. Terakhir pekerjaan itu bukan diberikan kepada kita tapi diberikan kepada orang lain. Padahal kita udah dimintanya membuat rencana anggaran bangunan. Kadang-kadang kita diminta untuk membuat gambarnya macam-macam. Nah, pernah nggak kejadian seperti itu? Kadang-kadang sering. Mungkin jawaban kawan-kawan adalah sering. Jadi begini kawan-kawan. Terkadang memang di lapangan kita sebagai tukang memang perlu juga sedikit meneliti orang-orang yang akan memberi kerja kepada kita, karena teliti dulu. Yang pertama sebenarnya trust atau kepercayaan dia, bahwasanya dia percaya kita akan mengerjakan bangunannya. Itu yang pertama sebenarnya. Bisa dilihat dari tingkah lakunya. Bisa saja kita memang belum kenal sama dia melalui orang lain yang dikenalnya. Mungkin bisa kita ketahui sedikit banyaknya si pemberi referensi. Misalnya si A minta kita untuk menemui seseorang yang akan mengerjakan rumahnya. Jadi pertama kawan-kawan, ini trik saya selama ini karena sering dikibuli, ditipu seperti itu kan. Saya akan agak nyinyir bertanya kepada si A yang memberi referensi ini. Kenalnya kamu itu bagaimana, di mana, dan kira-kira orangnya bagaimana. Mungkin sedikit bahan sama kita, bahwasanya orangnya bisa menyuruh kita, mempercayai kita atau tidak. Ketahui dulu informasinya kawan-kawan. Kemudian kalau memang memungkinkan, karena referensi ini sangat menentukan juga. Referensi ini si A ini kalau memang valid, maksudnya A1 kalau dibilangi kan, bahwasanya dia kenal sama orang itu dan orang itu kenal betul sama dia, termasuk ucapan si A ini memang jadi pedoman oleh si pemberi kerja, si penyewa rumah. Karena begini kawan-kawan, kadang-kadang yang si A ini adalah orang yang dianggap oleh yang punya rumah ini mengerti permasalahan bangunan juga, dan dia minta sama si A ini mencarikan tukang yang bisa dipercayainya. Nah, kalau itu udah dapat sama kita kan bisa bertanya. Mungkin tidak bisa sejelaskan panjang lebar cara-caranya, tapi bisa kawan-kawan, yang jelas si A ini kan sahabat kita juga. Kan kita bisa tahu dari bagaimana kita korek informasi sama dia dulu. Di situ keputusan kita apakah kita akan menemui si pemberi kerja atau yang punya rumah. Rata-rata kan kita karena pingin kerja, ada proyek, kita akan temui. Nah, kalau memang itu kejadiannya, kita temui dulu. Nah, di situ ada sebenarnya trik satu lagi kawan-kawan. Ini yang sebenarnya penting sekali. Ketahui dulu, kalau bisa berbicara agak sedikit mendetail, memperkenalkan, dan kemudian sedikit bertanya apakah yang kita ajak bicara, yang diperkenalkan kepada kita, yang punya rumah ini memang pengambil keputusan untuk membuat rumah itu. Maksudnya begini kawan-kawan, dia sumber keuangannya dia, kemudian memang dialah yang lebih dominan untuk menentukan keputusannya siapa yang akan mengerjakan rumahnya. Bisa jadi nanti yang dominan sebenarnya istrinya, atau dengan istri kita berbicara suaminya yang dominan, dan kadang-kadang ada mertuanya yang dominan. Kita ketahui sedikit banyaknya. Kawan-kawan di lapangan mungkin sedikit banyak sudah mengerti hal-hal begitu. Kita selidiki sedikit kenapanya. Ini begitu trik-trik sedikit kawan-kawan malam ini kita ketahui, agar kita tidak banyak memberikan waktu kita terbuang-buang, emosi dan segala macam. Setelah itu kalau dia ingin bertanya, ada satu poinnya yang sangat penting sekali kawan-kawan.
kita mengatakan kalau untuk budget rumah sekian, titik. Kemudian kunci, kemudian dia kalau menanyakan semuanya, udah kita terangkan sedikit banyaknya. Kemudian kunci, dan putuskan pada waktu itu kawan-kawan. Karena putuskan itu, kita harganya segini, kalau memang oke, Bapak, kita kerjakan. Kalau tidak, tunggu jawabannya. Oh mahal kali, itu masih bisa kita tandai bahwasanya itu kerja akan diberikan kepada kita. Tapi katanya satu, saya tanya dulu sama si Anu, udah bubar. Kalau begitu katanya, nantilah saya pikirkan dulu, bubar. Bubar itu kawan-kawan, udah bisa dipastikan. Tapi kalau dia menawar pada waktu itu, nah itu akan jadi itu kawan-kawan, percayalah sama saya. Tapi kalau tidak, tinggalkanlah, cari yang lain.